Pada suatu malam, di sebuah kota yang hiruk-pikuk di negara Tiongkok, seorang pria ditampilkan sedang berdebat dengan mantan istrinya. Sang anak yang mencoba menenangkan malah terkena omelan, sehingga membuatnya tertekan. Di tengah-tengah kemurungan, sang anak melihat sesuatu yang sangat aneh dan tak bisa dijelaskan. Semua benda-benda, mulai dari yang kecil sampai yang besar, melayang ke angkasa, mengarah ke satu tujuan, yaitu makhluk raksasa misterius yang mengerikan. Tidak hanya menghisap, tapi makhluk itu juga memuntahkan ribuan benda dari kulitnya yang ternyata adalah telur-telur monster. Semua manusia pun dihabisi, hanya tersisa si anak malang yang terhimpit dan tak bisa diselamatkan oleh sang ayah. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi, terjadilah yang Dia tahu Tuhan penyayang umatnya. Sepenggal kisah menjadi pembuka film yang akan saya ceritakan berjudul Mori Jiuan, yang artinya Hari Penyelamatan Bumi. Disutradarai, ditulis, dan dibintangi oleh artis kenamaan ibu kota yang tidak perlu kalian tanya karena di negara Cina sana. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Mari kita lanjutkan ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan sang tokoh utama yaitu Mo Fei yang terbangun dari mimpi akan kenangan di masa lalu. Sudah 20 tahun berlalu sejak serangan pertama makhluk raksasa yang disebut Kun. Hampir seluruh kehidupan di permukaan bumi telah lenyap, namun bukan berarti manusia menyerah. Mereka membangun peradaban baru di dalam tanah dan kini banyak manusia yang berprofesi sebagai pemulung, memungut sampah-sampah di permukaan untuk dijual kembali. Pagi itu, Fei dijemput oleh seorang gadis cantik bernama Sasa. Dia adalah teman sekaligus ATM berjalan yang sering meminjamkan Fei sejumlah uang. Sama seperti biasa, Fei masih belum bisa membayar, tapi dia berjanji akan segera melunasi. Karena hari ini, dia membawa barang-barang yang cukup menarik untuk dijual kepada Bos Su. Ya, Bos Su, pemimpin gangster sekaligus pemilik tempat makan dan kasino. Namun sayangnya, ketika bertemu bos, Fei malah ditangkap dan terancam akan direbus karena telah menjual permen karet kadaluarsa sehingga membuat bibir putri bos bengkak dan gadis malang itu tak bisa mengikuti lomba bernyanyi. Tidak ada solusi terbaik selain melarikan diri. Pemuda itu mengelabui bos dengan boneka monster lalu melesat cepat menaiki rumah-rumah kotak hingga tiba di puncak. Sangat mengejutkan, bos dan anak buahnya sudah berada di hadapan Fei. Kini mau tidak mau, Fei harus melompat. Beruntung, pemuda itu mendarat di atas mobil Sasa. Lalu setelah mengolok-olok si bos, Fei dan Sasa langsung melarikan diri, meninggalkan kota Chongqing menuju ke permukaan. Lagi-lagi bos membuat kejutan dengan ikut menyusul ke permukaan. Namun mereka tidak sendirian karena alarm memperingatkan akan keberadaan anak-anak Kun atau kita sebut saja Crab di sekitar mereka. Tak lama kemudian serangan pun terjadi. Tidak seperti bos dan anak buahnya yang satu persatu diculik oleh Crab. Pengalaman membuat Fei lebih mantap dalam menghadapi serangan tersebut. Bahkan pemuda itu bisa menyelamatkan bos yang sudah berada di ujung tanduk. Tidak ada maksud apapun selain menyelamatkan, karena Fei tidak mau putri bos kehilangan seorang ayah. Sebuah kecelakaan memaksa mereka untuk berhenti di bangunan tua. Di sana lagi-lagi mereka diserang oleh seekor crab. Beruntung para tentara datang. Mereka bekerja sama dengan cukup epik sehingga berhasil menghancurkan makhluk itu. Saat ini militer gabungan sedang mempersiapkan senjata terbaiknya yang disebut Xian, sebuah meriam elektromagnetik dengan sumber energi berasal dari beberapa stasiun yang tersebar di seluruh dunia. Sayangnya, meriam tersebut tidak bisa diluncurkan karena energi yang terkumpul baru 70%. Mereka mendapat kabar bahwa salah satu stasiun di Chengdu mengalami masalah. Untuk itu, skuad Black Falcon dikirimkan ke sana.
Kapten Black Falcon yaitu Lee Zoran menegaskan tidak perlu beramah tamah, Faye dan yang lainnya akan ditangkap karena keluar ke permukaan serta memungut sampah tanpa izin. Namun para prajurit bersedia mengampuni asalkan kelompok Faye mau meminjamkan mobil untuk membantu misi Black Falcon. Tentu saja mau tidak mau, kelompok Faye harus setuju, sambil secara diam-diam berencana melarikan diri. Tiba-tiba, bos merasakan ada yang meremas di bawah pinggang di samping lubang. Ternyata itu bukan ulah Sasha, melainkan bayi Crab. Masalah pun bertambah dengan kemunculan Kun yang menghisap mobil mereka. Untuknya Sasha segera meningkatkan tenaga pendorong sampai melebihi batas. Meskipun mobilnya hancur, mereka masih bisa mendarat dengan selamat. Hanya saja lokasi pendaratannya yang tidak tepat karena itu adalah sarang Crab. Kapten Lee memerintahkan Zhang Lin membawa warga sipil ke stasiun kereta bawah tanah. Setelah tembakan meriam untuk membuat jalan, Zhang Lin bersama kelompok Faye langsung bergegas. Namun sangat mengejutkan, tiba-tiba Crab raksasa menghadang sehingga Zhang Lin harus menyerahkan kotak penting kepada Faye selagi dirinya menahan monster itu. Sebuah kesalahan fatal karena mempercayakan kotak penting kepada warga sipil. Emosi prajurit Liu Gang benar-benar meledak. Dia menyalahkan Zhang Lin dan Faye atas kematian rekannya. Beruntung, Kapten Lee segera menenangkan karena kemarahan itu tidak ada gunanya. Yang terpenting sekarang adalah keberhasilan misi agar pengorbanan Wang Peng tidak sia-sia. Segera Lee memerintahkan Zhang Lin mengumpulkan rekaman Wang Peng untuk diserahkan kepada keluarganya. Sebuah rekaman yang penuh haru tentang seorang pria yang ingin segera menyelesaikan tugas menghentikan perang demi bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Tidak adanya kendaraan ditambah kondisi mereka yang kini sedang terkepung membuat Kapten Lee mempertimbangkan untuk kembali ke Chongqing demi keselamatan warga sipil. Faye menolak usulan tersebut setelah mengetahui bahwa kotak penting berisi kunci untuk mengaktifkan energi meriam Xian. Pemuda itu menawarkan diri menjadi pemandu untuk membawa skuad Black Falcon menuju ke Chengdu. Setelah mendengar laporan bahwa Chengdu telah diserang, mereka pun bergegas melewati jalur rahasia pemulung. Jalur itu telah lama dibangun, biasanya digunakan para pemulung ilegal untuk menghindari tentara dan juga Crab. Sebuah serangan mendadak membuat kelompok itu harus berlari. Tak lama kemudian, ketika tiba, mereka semua dikejutkan dengan pemandangan Chengdu yang hancur dan mayat yang tergeletak di mana-mana. Mereka juga menemukan salah satu prajurit yang dalam keadaan sekarat. Dia melaporkan kejadiannya dan meminta Kapten Lee agar segera menuju ke stasiun untuk mengaktifkan energi. Hal yang sama juga diperintahkan oleh Komandan Zheng Jingwu, pemimpin pasukan gabungan yang sedang berada di markas. Menurut laporan, saat ini Kun sedang berada di langit Chengdu, bersiap menetaskan telur-telur Crab untuk mengepung kota-kota manusia di seluruh dunia. Waktu yang mereka miliki hanya 30 menit. Oleh karena itu, Kapten Lee harus bergegas mengaktifkan meriam Xian di Chengdu karena seluruh energi akan dialihkan ke sana. Para monster kembali menyerbu, membuat Faye dan Kapten Lin terpisah dari kelompok. Mereka harus berlari, memanjat rumah-rumah kotak, bahkan harus melompat melewati jurang demi bisa menyelamatkan diri. Hal yang sama juga terjadi pada kelompok 2 yang telah tiba di gerbang stasiun Chengdu. Sasha akan menyalakan daya listrik agar Zhang Lin bisa membantu Liu Gang menahan serbuan Crab. Semakin lama Crab yang datang semakin banyak, bahkan dengan bantuan dari Kapten Lee yang baru saja tiba tidak mampu untuk menahan para monster. Kelengahan menyebabkan Liu Gang terkena serangan dan mengalami luka yang fatal. Karena tidak mungkin untuk melanjutkan, prajurit itu pun memutuskan untuk mengorbankan diri agar rekan-rekannya bisa menyelesaikan misi. Sementara itu di ruang kendali, Sasha berhasil menyalakan daya, namun seseorang harus menahan tuas untuk menstabilkannya. Bozu langsung mengajukan diri karena hanya tangan robotnya lah yang mampu menahan tuas itu.
Dua pemberani berkorban demi masa depan keluarga dan demi masa depan umat manusia. Tentunya hal tersebut tidak boleh disia-siakan. Setelah berhasil masuk, terdengar raungan dari Kun yang menandakan makhluk itu sedang berada di langit Chengdu. Sang kapten meminta semuanya menguatkan diri karena kini mereka akan mengaktifkan senjata yang menjadi harapan terakhir umat manusia untuk memusnahkan makhluk raksasa. Segera setelah aba-aba dari Komandan Zeng, Meriam Xian ditembakkan dan berhasil mengenai titik lemah Kun. Sayangnya, energi yang ditembakkan belum cukup kuat untuk menembus kulit sang monster raksasa sehingga itu hanya membuat Kun meraung kesakitan. Mengetahui hal itu, Komandan Zeng langsung memerintahkan Li untuk segera melepaskan kembali tembakan selagi Kun masih di wilayah Chengdu. Sayangnya, energi yang tersisa tidak akan cukup. Selain itu, tabung energinya juga mengalami kerusakan. Ya, inilah akhirnya. Manusia telah gagal, tapi sama sekali tidak ada kekecewaan karena mereka telah berusaha. Kini yang paling ingin dilakukan semua orang adalah berkumpul bersama keluarga atau mengungkapkan semua yang terpendam. Seperti Kapten Li, dia menceritakan tentang apa yang terjadi pada Ayah Fei ketika serangan pertama. Ayah Fei adalah pahlawan yang sebenarnya dengan segala keberanian dan kegigihan, seharusnya pria itu mendapat medali kehormatan. Penjelasan tersebut membuat Fei kembali teringat pesan sang ayah. Itu sekaligus memberikan pemuda itu sebuah ide gila, yaitu mengumpulkan energi terakhir dari semua kota di dunia untuk kembali menyerang makhluk raksasa. Sebagai komandan pasukan gabungan, Zeng tidak bisa menyetujui rencana tersebut karena seluruh sistem keamanan kota akan lumpuh. Namun, sebagai manusia biasa, Zeng sangat mendukung, dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata semua warga kota bawah tanah di seluruh dunia mendukung Fei dengan mematikan daya agar energi magnetik mengalir ke stasiun Chengdu. Semua berada di posisi untuk melakukan tugas masing-masing. Kapten Li menahan gerombolan krab yang telah menerobos stasiun Zanlin, menyiapkan tabung energi, dan Sasa dengan kemampuan mekanik yang luar biasa memodifikasi tenaga pendorong pada sebuah mobil. Kecil kemungkinan Fei bisa selamat, tapi pemuda itu telah bertekad untuk mengguncangkan langit, sama seperti idolanya, yaitu Sun Wukong. Bersamaan dengan ledakan bom bunuh diri Kapten Li, Fei melesat ke angkasa, mendekati sang monster raksasa. Sempat menghantam telur krab, namun Fei masih selamat. Pemuda itu kembali meluncur, lalu dengan mengumpulkan segenap keberanian, harapan, serta dukungan dari seluruh umat manusia, Fei melemparkan tongkat energinya ke dalam mulut raksasa Kun. Film pun ditutup dengan menampilkan sebulan kemudian. Semua manusia yang berbahagia merayakan kemenangan sambil bersiap untuk membangun kembali kehidupan di permukaan. Di tengah-tengah mereka terlihat Sasa yang juga berbahagia, namun tidak mampu menyembunyikan rasa sedih akan kehilangan sahabatnya. Ketika berjalan ke tempat yang biasa dikunjungi, Sasa melihat sebuah mobil yang tidak asing. Sangat mengejutkan, ternyata Fei selamat dari ledakan. Dua sahabat pun bersatu kembali, lalu mereka bersama-sama menuju ke permukaan di mana masa depan yang baru akan dimulai. Dan tamat. Sebuah film yang luar biasa dilebih-lebihkan maksudnya. Sebenarnya konsepnya sudah bagus dengan wujud monster yang cukup bikin ngeri. Apalagi ukurannya sebesar kapal induk Harvester di film Independence Day. Tapi masalah yang dilebih-lebihkan ini yang kurang sedap. Mulai dari tangan robot milik bos yang kurang berguna, sampai meluncurnya Fei di atas mesin mobil yang begitu tipis seperti TV LED. Meluncur di atas mesin mobil ini saya pikir seharusnya tidak perlu karena membuat akhir film menjadi semakin tidak masuk akal. Bagaimana mungkin si Fei bisa selamat dari ledakan sebesar itu tanpa perlindungan apapun, dan jika memang selamat bagaimana cara dia mendarat? Tapi ya namanya juga film, apapun bisa terjadi, semua kembali kepada yang menyutradarai. Mungkin saja karena Fei seorang yang sangat terampil dalam mengendalikan mobil terbang, dia bisa berbelok sambil gocek mewek sehingga bisa mendarat dengan selamat. Atau mungkin juga sekali lagi diselamatkan oleh Kapten Li yang ternyata belum mati dengan menggunakan mobil lain. Tunggu bang, diselamatkan sekali lagi? Ya, begini ceritanya.
Dalam adegan yang tidak diceritakan, sebenarnya di awal film itu ayahnya Faye tidak menyerah. Dia bertemu dengan Kapten Lee yang terluka parah dan berencana untuk meledakkan diri bersama Crab. Ayah Faye langsung merampas bomnya, menggantikan Kapten Lee, mengorbankan diri agar Kapten Lee bisa menghubungi pasukan dan menyelamatkan Faye. Saat diselamatkan, Faye dalam keadaan pingsan. Oleh karena itu, dia tidak tahu pengorbanan sang ayah dan juga tidak mengenal Kapten Lee. Kapten Lee mendapatkan medali kehormatan, namun dia merasa tidak pantas. Oleh karena itu, selama 20 tahun, Kapten Lee terus mencari Faye untuk menyerahkan medali tersebut. Hampir sepanjang film, Faye terlihat meremehkan dan sama sekali tidak menghormati para tentara ataupun pahlawan. Nah, ini karena dia menyangka telah ditinggalkan oleh ayahnya dan tak ada seorang pun yang menyelamatkan. Sejak kecil, Faye telah ditinggalkan ibunya dengan sang ayah yang selalu sibuk. Jadi bisa dibilang dia kurang mendapat kasih sayang dari orang tua. Dia tidak mau anak-anak lain merasakan hal yang sama, dan itulah yang menjadi alasan Faye menyelamatkan Bos Su. Mungkin ada yang sadar, mungkin juga ada yang masih kesurupan karena kebanyakan ngelem. Kondisi bumi tidak seperti biasa, tidak ada hewan ataupun tumbuhan, sehingga bisa kita simpulkan bahwa permukaan tidak lagi menjadi tempat yang layak untuk dihuni. Saya pikir hal ini disebabkan oleh perang yang terjadi antara manusia dan alien. Seluruh negara-negara di dunia bersatu menggunakan senjata-senjata terbaik mereka seperti nuklir dan lain-lain untuk menghancurkan Kun. Sayangnya semua itu sama sekali tidak berhasil. Akibatnya malah membuat bumi semakin hancur. Mengenai Kun ini sama sekali tidak dijelaskan. Saya tidak berpikir bahwa makhluk ini memiliki tuan, tapi lebih ke makhluk random pemakan planet dengan lebih dulu menikmati pembantaian para penghuni planet tersebut. Kun adalah nama yang diberikan oleh manusia, khususnya rakyat Cina, berasal dari Kunpeng yang adalah makhluk mitos berukuran besar dengan wujud gabungan dari ikan dan burung. Kunpeng adalah makhluk penyendiri kecuali telah mendapat pasangan. Mereka akan tetap bersama sampai telur menetas dan anak-anak mereka mampu menjaga dirinya sendiri. Dalam film ini, saya sempat berpikir bahwa Kun memiliki kecerdasan. Ini berdasarkan percakapan Komandan Zeng dan Kapten Lee bahwa Kun secara mengejutkan menyerang Chengdu, di mana belum pernah dia lakukan selama bertahun-tahun. Mungkin saja Kun mengetahui rencana manusia dengan meriam Xian. Oleh karena itu, dia mengirimkan pasukan Crab untuk menghancurkan kota itu. Oh ya, kalau ada yang nanya kenapa tidak mengirimkan pasukan untuk melawan Kun, yaitu karena memang percuma. Ini tidak seperti film Hari Kejatuhan Dunia yang pernah saya ceritakan. Manusia tidak mau menyia-nyiakan nyawa prajurit karena telah mengetahui tidak ada cara untuk mengalahkan Kun selain menggunakan meriam elektromagnetik. Kurang lebih begitulah pemahaman saya. Jangan ragu untuk mengomentari dan mengoreksi, karena saya yakin teman-teman punya pendapat sendiri. Jika ada pertanyaan, pernyataan, atau requestan, juga sangat dipersilahkan ketik di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Segitu saja teman-teman. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!